20148. Saya dari kelas E, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan, SHI, MSy. Yang pertama ada pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, dan acuan utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Dari sumber inilah para ulama dan fuqaha atau ahli fikih menggali hukum untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang beribadah maupun akhlak. Secara bahasa, sumber berarti asal atau tempat munculnya sesuatu. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, wahyu Allah, as-sunnah atau hadis, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, serta ijtihad yang meliputi ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Al-Quran adalah sumber utama dan pertama, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan dan merinci hukum dalam Al-Quran. Ijma dan qiyas merupakan sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menetapkan hukum yang baru berdasarkan hukum yang sudah ada. Sumber hukum utama Al-Quran, kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pedoman utama dan pertama bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, as-sunnah, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sumber hukum sekunder atau ijtihad, ijma, kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum syar'i pada masa tertentu. Yang terakhir, qiyas, analogi atau perbandingan suatu masalah baru yang belum ada ketentuannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya, karena keduanya memiliki ilat alasannya yang sama. Yang kedua, tujuan sumber hukum Islam, menjelaskan alasan atau latar belakang mengapa hal tersebut ada atau dibuat, serta apa yang ingin dicapai dari penerapannya. Maksud dan tujuan sumber hukum Islam adalah untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama serta mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Tujuan lainnya, yang pertama menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua, menjamin kemaslahatan umat agar kehidupan manusia berjalan dengan tertib, aman, dan seimbang. Yang ketiga, menjaga 5 tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Yang keempat, memberikan dasar hukum yang konsisten dalam menghadapi perkembangan zaman dan persoalan baru atau ijtihad. Yang ketiga, ada dasar hukum. Dasar hukum berisi landasan yuridis atau dalil yang memperkuat keberadaan atau keabsahan topik yang dibahas. Bisa berupa ayat Al-Quran, hadis, undang-undang, atau peraturan lainnya sesuai konteksnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama menetapkan 4 sumber hukum Islam utama. Yang pertama adalah Al-Quran, wahyu Allah yang menjadi sumber hukum tertinggi. Yang kedua, hadis, penjelasan dan penafsiran terhadap Al-Quran. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama atas suatu hukum. Yang keempat, qiyas, menetapkan hukum baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Selain 4 sumber utama itu, ada pula sumber hukum pelengkap seperti ihtisan, maslahah, mursalah. Contoh dasar hukum sumber hukum Islam terdapat dalam firman Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, contoh aktual, menunjukkan penerapan atau implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Contoh aktual, pengharaman narkoba melalui qiyas terhadap khamar karena keduanya memiliki sifat memabukkan dan merusak akal. Istinbat yang digunakan dalam konteks ijtihad modern. Yang keempat, contoh aktual penerapan sumber hukum Islam.
Yang pertama, Al-Quran. Larangan mencuri berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Yang kedua, hadis atau sunnah. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu aurat, apabila ia keluar maka setan akan menghiasinya. Menjadi dasar hukum tentang anjuran menutup aurat bagi wanita. Yang ketiga, ijma. Para ulama telah sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kesepakatan ini menunjukkan kekuatan hukum yang tidak boleh ditentang. Yang keempat, qiyas. Pengharaman narkoba karena memiliki efek memabukkan dan menghilangkan akal. Yang terakhir, kesimpulan. Sumber hukum Islam merupakan pedoman utama dalam menetapkan hukum bagi umat Islam. Dengan memahami dan menerapkannya, masyarakat dapat hidup sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Sumber hukum Islam merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam menentukan dan melaksanakan hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sumber-sumber tersebut, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, Islam menyediakan sistem hukum yang lengkap dan fleksibel untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama yang bersifat mutlak, sedangkan ijma dan qiyas berfungsi sebagai pelengkap yang membantu para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuannya secara langsung di dalam nas. Dengan demikian, sumber hukum Islam tidak hanya menjaga kemurnian ajaran agama, tapi juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemahaman dan penerapan sumber hukum Islam secara benar akan menuntun umat menuju kehidupan yang tertib, adil, dan penuh keberkahan, serta mencerminkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, bahwa Islam hadir sebagai rahmat dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Menurut para ulama, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar atau pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam, baik yang bersumber langsung dari wahyu Allah maupun hasil ijtihad ulama. Para ulama menjelaskan bahwa sumber hukum Islam berfungsi sebagai rujukan utama dalam menentukan hal haram, benar salah, dan sah tidak sah suatu perbuatan menurut ajaran Islam. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipelajari. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.